Jangan sampai dengan fatwa MUI ini ada hubungan yang jauh antara penggemar sound horeg itu luar biasa. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Yang pasti sound horeg itu bukan kelompok teroris, yang pasti itu. Nah, sound horeg ini kalau di Jawa Timur itu sudah menjadi hiburan masyarakat ya. Karena masyarakat di sana, terutama di pelosok-pelosok ini kan jangkauan untuk mencari hiburan itu sangat jauh dan biayanya tinggi. Makanya warga masyarakat di sana, khususnya Kediri itu, kalau ada sound horeg itu, mereka senang berbondong-bondong, berduyun-duyun. Nah, sound horeg itu sebenarnya jasa, Mas. Saya komunikasi dengan pemilik sound horeg itu, mereka hanya menyediakan jasa, ada lighting, ada sound, ada videotron dan lain-lain. Nah, otomatis siapa yang mengundang kan gitu. Ini biar tahu dulu kerangkanya. Nah, yang mengundang itu rata-rata warga setempat. Nah, sebelum mengundang sound horeg ada sosialisasi dulu, termasuk ngurusin rapat kampung, perizinan dan lain-lain sampai ke Polres sebagai institusi yang memberi wewenang untuk dibolehkannya sound horeg lewat. Jadi sound horeg itu dia lewat, bergerak. Nah, sebenarnya daripada sound berhenti, kalau berhenti misalnya ada tetangga nih, berarti kan selama 8 jam kan bunyi terus. Tapi kalau sound horeg itu keliling. Jadi yang dilewati itu merasa senang, merasa bangga dilewati oleh sound horeg itu. Ketika penyelenggaraan sound horeg ini disosialisasikan terlebih dahulu. Jadi masyarakatnya itu nggak kaget, jadi menyambut gitu loh. Bahkan ada yang libur kerja, bahkan ada yang menunda kegiatan hanya untuk menyaksikan sound horeg tersebut. Nah, berkaitan fatwa MUI Jawa Timur, kami menghormati ya. Kita ini kan ya juga santri ya, menghormati ulama yang tentu ulama ini sebenarnya juga sayang. Sayang juga karena ada sebagian warga mungkin yang tidak senang mengadu, nah sehingga MUI tadi itu mengambil sebuah keputusan itu. Makanya kemarin waktu di TV One saya tanyakan, yang jadi masalah ini apanya? Kalau yang jadi masalah itu soundnya, berarti kan volume, berarti kan apa musiknya, apa volumenya yang menjadi haram tadi itu loh. Kalau yang menjadi haram itu karena volume, berarti kan tinggal ngecilin. Itu. Kalau yang menjadi haram itu misalnya karena ada tarian misalnya, ada joget-jogetan, itu bukan wilayahnya pemilik sound horeg, itu wilayahnya warga. Jadi warga yang di sana itu karena merasa bahagia, jadi ada yang berjoget-joget lah kayak orkes dangdutan itu loh, Mas. Nah, atau sebagian ada oknum yang mabuk-mabukan gitu kan. Kalau mabuk-mabukan nggak perlu diberi fatwa haram karena memang itu haram. Itu, Mas. Tapi pertanyaan ini kan dampaknya dalam arti masuk ke ekonomi juga nggak sih? Nah, begini makanya kemarin saya matur sama Yai yang ada di studio TV One itu. Yai, teman-teman sound horeg ini kan di Jawa Timur, berdasarkan keterangannya Mas David itu kan ada 15.000 coba. Kalau 15.000 ini bergerak dalam 1 hari, 2 hari misalnya, berapa ekonomi yang didapat? Pergerakan perekonomian itu, Pak. Karena ketika sound horeg itu kemudian dia ada konser misalnya, ada show, disosialisasikan oleh warga, oleh tokoh yang ada, karena ngundang sound horeg, itu pedagang kaki lima itu sudah berduyun-duyun. Nah, menariknya ini sepanjang jalan, jadi orang jualan itu tidak hanya di satu tempat. Berarti sepanjang jalan. Kalau sepanjang jalannya 8 km, ya 8 km itu penuh pedagang kaki lima. Nah, maksud saya, tolong teman-teman sound horeg ini juga diperhatikan. Karena teman-teman sound horeg ini juga bantu pengajian-pengajian. Kegiatan pengajian itu, teman-teman sound saya ada namanya Mas Heri Setiawan. Dia loman banget kalau urusan pengajian gitu loh, Mas, yang di Kediri itu. Nah, jadi ini tidak boleh hanya dipukul, tapi harus dirangkul.
Karena bagi kami ya, yang saya ingat, ulama-ulama kami mengajarkan merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek itu. Ini eman, ini sebuah kekuatan. Nah, Son Horeg ini bisa mempersatukan itu, Mas. Ngumpulkan orang itu kan susah kan. Bahkan dalam pemilu aja, dalam pilihan-pilihan bupati harus dikasih uang kan gitu. Nah, kalau Son Horeg ini datang, malah menghasilkan uang, terutama parkirnya, ekonominya, pedagang kaki limanya, semua bergerak gitu loh. Mereka senang. Nah, kalaupun ada insiden misalnya, saya meminta kepada teman-teman yang ada di Son Horeg, tolong itu diperhatikan, misalnya ada genteng roboh, terus kemudian kaca pecah. Kadang-kadang ada juga warga yang gentengnya misalnya jatuh atau kacanya pecah, dia nggak mau diganti rugi kan, beredar tuh di TikTok itu kan, karena seneng kekuatan sound system tadi itu gitu loh. Itu. Tapi kan ini saya baca ini kan Son Horeg itu kan keliling. Iya. Konotatifnya keliling juga kan juga menghambat. Ya maaf ya, ada juga yang pro kontrak. Apa dia lagi istirahat, apa dia Nah, makanya begini Mas. Yang saya ketahui, sebelum Son Horeg ini hadir misalnya 17 Agustus misalnya. Nah, ini yang ngundang ini sudah sosialisasi ke warga. Warga itu urunan gitu loh, Mas. Nah, kalau kita berbicara warga yang bikin acara, yang bikin panitia, berarti warga setempat itu kan senang. Kehadiran itu setuju gitu loh, Mas. Jadi bukan ujuk-ujuk. Makanya harus dilalui tahapan izin, perizinan tadi itu loh. Memberitahu ke desa, terus desa ACC, RT RW, lalu kemudian sampai ke kepolisian izin keramaian tadi itu, gitu loh. Makanya saya berharap dengan fatwa MUI ini ada silaturahmi antara teman-teman Son Horeg dengan para alim ulama yang memberi fatwa itu. Nah, teman-teman sound system antusias sekali gitu loh, karena mereka ini kan punya karyawan, Mas. Mereka ini kan menghidupi keluarganya, menghidupi karyawannya, belum beli alatnya berapa sampai miliaran kan begitu kan? Itu gitu. Nah, ini bisa dijadikan misal. Saya kemarin mengusulkan begini ke teman-teman. Coba deh, musik-musik Son Horeg itu apa yang dikenal dengan DJ atau apa itu. Coba deh, berapa jam dia main keliling. Nah, tolong dong, entah tiap 3 jam, atau tiap 5 jam ada tausiah dari seorang ulama. Kan itu kumpulnya umat, Thomas. Kumpulnya warga. Jadi tidak hanya hiburan, tapi yo ngaji. Saya mengusulkan itu. Nah, teman-teman Horeg, wah bagus ini idenya, setuju gitu. Karena ulama-ulama kita kan banyak di Jawa Timur. Jadi ulama dekat dengan masyarakatnya, masyarakat dengan ulama. Jangan sampai dengan fatwa MUI ini ada hubungan yang jauh antara penggemar Son Horeg itu luar biasa. Karena memang gratis, nggak bayar gitu loh. Jadi itu menjadi hiburan warga. Nah, kalau ditarik lebih luas, Son Horeg bagian dari penjaga dan perawat NKRI. Nah, coba nih kalau Son Horeg ini ada tiap hari nih, orang mana mungkin perang, hasut, dan lain-lain kan gitu, Mas. Yang bahaya kan teroris, diem-diem, kan begitu. Diem-diem moro bom, meledakan gitu kan. Dan juga menghasilkan UMKM. Iya, menggerakkan perekonomian itu yang, Mas, kalau berbicara perut ya, kemarin ada teman saya Sumenep itu. Ketika saya berbicara di TV One, teman Sumenep, Vi, engkau salut been gitu. Artinya, Vi, saya bangga sama kamu. Kalau masalah urusan perut ini, Vi, udah nggak bisa lagi ditawar-tawar, gitu loh. Kan kalau kebesaran ya berarti kan ada regulasi nih, dikecilin dikit. Cuman kalau terlalu kecil, nantinya takut diprotes oleh teman-teman Son Horeg. Bagaimana dengan konser-konser solawatan itu? Di situ mendatangkan konser selawatan, mohon maaf, Oknum Habib misalnya, itu ya biayanya besar loh, Mas. Dan soundnya juga besar. Kalau ini diatur suara, bisa-bisa selawatannya nggak bunyi gitu kan, keluar gitu loh. Efeknya begitu dampaknya. Gus sudah mulai bisa meneliti Son Horeg sendiri, tapi MUI kan sudah menyatakan haram ya, kalau salah saya baca.
Menganalisa kata haram itu mindsetnya kemana nih? Bisa baca. Makanya kemarin kan katanya ada pengecualian. Makanya saya tanya, Yai yang haram ini apanya? Oh suara, karena menyakiti, kan gitu. Suaranya terlalu keras misalnya. Karena di dalam agama itu nggak boleh menyakiti, kan gitu kan. Telinga mengganggu dan lain-lain. Sebenarnya kalau berbicara sound horeg datang, kalau terlalu keras kan Allah apa itu menciptakan jari tangan kita ini untuk menutup telinga sambil lihat. Ayo coba ada suara keras, tangan sampean begini. Berarti kan agak ringan tapi terhibur gitu loh Mas. Ekonomi gerak. Itu aja. Kalau volume dikecilkan aturannya regulasi, misal dikecilkan sampai berapa? 90, kan teman-teman kan 135 disabel tuh. Disabel atau apa bahasanya itu ya. Kalau 90, nah khawatirnya nanti konser-konser sholawatan yang lagi marak juga, mereka akhirnya dibatasi juga. Konser dangdut dibatasi juga. Semua akhirnya dibatasi semua akhirnya kan gitu. Jadi saran saya, kalau misalnya suaranya keras, ya ditutup telinganya. Kalau yang enggak, misalnya, kan ada yang sakit dan lain-lain misalnya. Makanya warga itu kadang-kadang melokalisasi apa? Menginventarisir mana yang sakit-sakit. Nah, sementara dipindah dulu. Ada yang sampai begitu gitu loh. Itu artinya jangan sampai mematikan sandang pangan orang. Karena kalau menyangkut perut itu, aduh, berat gitu. Kata berat itu, maaf ya, Bu. Secara yang saya baca atau saya dengar dengan kata sendiri, langsungnya ke haram. Harusnya kan kapasitas penegak hukum atau kepolisian yang bisa mengatakan. Makanya saya sampaikan kepada kiai-kiai kami, teman-teman ini kan banyak di Jawa Timur, son ini. Nah, biasanya digunakan pengajian juga sonnya. Jadi saya berharap ada duduk bersama. Apa keluhan kiai? Kan gitu. Apa masukan kiai? Gitu loh, Mas. Sama-sama merangkul. Teman-teman son juga rencana mau silaturahmi juga ke MUI gitu. Insya Allah saya fasilitasi juga. Intinya gini loh. Kita ini urip kan mung sementara atau sebenarnya. Nah, ketika ada persoalan ini, maka harus cari solusi, cari jalan keluar yang terbaik tanpa menjustifikasi. Karena kalau brandingnya haram, takutnya anak-anak pemilik sound system ini bisa dibully di sekolahan. Bapakmu kejone haram kok, nganu sound system, work haram itu kan kasihan juga keluarganya. Nah, yang namanya fatwa itu kan paten, Mas. Contoh makan babi haram. Nggak ada pengecualian. Oh, digodok enggak. Oh, dibakar enggak ada. Haram ya haram. Nah, takutnya nanti akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ketika sound horeg jalan, lalu kemudian terjadi apa itu huru-hara dengan berpegangan fatwa haram tadi gitu loh Mas, untuk mukul teman-teman sound horeg. Ya mudah-mudahan jangan sampai, kalau Jawa Timur insya Allah nggak sampai terjadi seperti itu. Nah, ini diperlukan kearifan orang tua kita, baik itu dari institusi kepolisian, baik itu ulamanya, baik pengusaha sound horegnya, kan begitu. Tapi sendiri maaf ya, ini temennya pendapat saya untuk melihat apakah ini untuk membranding, karena kan sound horeg ini ya maaf ya, berapa persen orang baru tahu dengan viralnya ini. Apakah ini untuk membranding sound horeg atau gimana melihat dari sisi? Ya enggak, ya memang kan begini, kalau keterangan Yai Ma'ruf Hozin kemarin kan ada yang mengadu, ada orang sakit, ada ini, tapi kan jangan sampai aduan satu orang, dua orang menjadikan fatwa langsung gitu loh. Nah, jadi harus duduk bersama. Saya yakin kok pemilik sound horeg ini orangnya intelektual kok Mas. SDM-nya tinggi kok. Nah, kalau mereka diajak ngomong, akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bersama menjaga, merawat NKRI khususnya Jawa Timur itu tadi. Kira saya lihat itu sound horeg ini yang klip yang mulia, dan pas lewat dia pada ketok-ketok ini tuh jalannya jeruk-jeruknya jembatan itu apa sih? Jembatan apa? Makanya kalau begini. Jembatan karena lebaran nggak sedikit ya ketok.
Nah, kalau itu kan bukan berarti, Son Horoknya semua salah. Kan harus diteliti. Orang kalau merusak jembatan, berarti kan polisi harus hadir. Itu ada unsur pidananya enggak? Atau jembatan itu dirusak dulu, nanti diganti kesempatan. Nah, itu harus detail, Mas. Nggak boleh hanya isu begitu terus dari TikTok kemudian dimakan mentah, nggak boleh. Semua harus tabayun. Agama mengajarkan untuk tabayun, klarifikasi. Itu biar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak gitu. Karena kalau Son Horeg di fatwa haram ini juga nggak baik juga gitu. Wong bisa diperbaiki, makanya saya tanya haramnya di mana? Musiknya, volumenya, ada yang mabuk-mabukan, ada yang tari-tarian, yang mana? Kalau mabuk-mabukan nggak perlu fatwa haram, memang itu haram. Kalau tarian, ya itu haram. Kalau tariannya misalnya mengandung erotis misalnya, nggak perlu fatwa haram. Kalau son benda itu, oh ini volumenya yang terlalu keras, ya tinggal ngecilin. Terus musiknya misalnya, musik itu kan kalau saya Mas ya, kalau menurut Gus Sofi musik itu halal apa haram kan itu. Bagi saya, musik yang saya dengar mampu membuat saya takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, maka musik itu baik. Kata Bang Haji Romirano, tinggal gitu. Apa? Iya. Membedakan haram atau tidak. Jadi lebih baiknya Gus dengan kata Son Horeg itu sebagai warga atau sebagai budaya yang kita lihat harusnya gimana? Ya, saya seneng adanya Son Horeg, bukan hanya saya, tetangga saya tuh keluar, ada yang sampai istilahnya ngelibur kerja, seneng gitu loh. Namanya orang seneng ini kan jangan dihalangi. Makanya kalau terlalu keras, ya dikecilin dikit gitu loh Mas. Harus bijak. Pokoknya kita ini hidup ini harus bijak gitu loh. Nah, teman-teman sound system ini intinya saya mau diatur, tapi jangan dilarang. Karena ini berkaitan lapar, perut, berkaitan makan, karyawan, warga. Dan Son Horeg ini kalau sekali tampil, bayangkan 8 sepanjang jalan 8 kilo itu UMKM itu berjajar-jajar gitu loh. Warga antusias gitu loh Mas. Dan jarang sekali tawuran dan lain-lain gitu kan. Kalaupun ada, berarti jangan salah Son Horegnya. Ya yang tawur itu yang salah kan gitu. Jangan kan gitu, kemarin aja ada pengajian tuh kan, yang viral itu. Pengajian loh. Bertengkar, ribut, nah gitu loh Mas. Jadi sesuatu yang menurut saya ini baik, kalaupun kurang baik, ya harus diperbaiki. Bukan berarti diberangus gitu. Itu tetap semangat, kawan-kawan Son Horeg, tetap hormat sama Kiai. Ya itu harapan saya gitu kan. Itu hormat sama ulama walaupun beda pandangan, tapi saya yakin ulama-ulama ini niatnya baik sebenarnya. Cuman perlu silaturahmi, perlu didekatkan lagi karena sama-sama punya misi untuk mempersatukan. Jadi gini Mas, mempersatukan itu bisa di pengajian, bisa di majelis sholawat, juga bisa di Son Horeg. Harus positif. Makanya saya mengusulkan, Mas, kalau Son Horeg itu diundang misalnya sebagai biro jasa, itu harus ada kewajiban bagi yang ngundang untuk ada ceramah, entah 10 menit, kayak entah 5 menit, kayak pokoknya diajak masyarakat untuk ingat kepada Allah.